wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga Allah selalu menjulahkan perlindungan kepada kita semua. Sebelum memulai pelajaran, coba anak Ibu rapikan dulu tempat duduknya supaya pembelajaran kita bisa tercapai. Sebelum memulai pelajaran, coba Ibu ketua kelasnya untuk memandu doa sebelum belajar. Coba Muslim. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ilma waj'alni minasyolihin. Amin. Ibu absen dulu ya. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen dulu. Rahmawati. Fauzia. Hadir, Bu. Muslim. Hadir, Bu. Bagfira. Belum datang, Bu. Semuanya hadir ya. Nah, Hadir, Bu. pada minggu yang lalu, kita telah mempelajari macam-macam najis dan tata cara mensucikannya. Ya. Macam-macam najis ada dua ya. Kita ingat. Yang pertama, najis berat atau najis muhaladah. Contohnya, benda atau pakaian yang terkena jilatan air liur anjing. Coba, siapa tahu cara mensucikannya? Muslim? Dengan air, Bu, 7 kali dan salah satunya dengan tanah, Bu. Iya, bagus. Pasti masih ingat. Dan najis yang kedua yaitu najis ringan atau juga disebut najis mutawasitah. Contohnya air kencing, dewasa atau kotoran hewan. Ya, cara mensucikannya siapa yang tahu? Dengan disiram, Bu. Air, Bu. Dengan air. Ya, bagus. Dengan air sampai hilang bau, zat dan rasanya, ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran baru yaitu bersuci dari hadas kecil. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kita dapat mengerti apa itu arti bersuci. Tujuan yang kedua, kita dapat mengetahui pengertian hadas. Tujuan yang ketiga, kita dapat mengetahui macam-macam penyebab hadas kecil. Dan tujuan yang terakhir adalah kita dapat mengetahui tata cara bersuci dari hadas kecil. Pengertian bersuci. Bersuci atau taharah menurut bahasa adalah suci atau suci dari kotoran. Taharah menurut istilah adalah membersihkan diri dari hadas dengan wudhu, mandi atau tayamum, serta membersihkan diri dari najis yang melekat pada badan, pakaian, perkakasan, dan lain sebagainya dengan air atau penggantinya. Pengertian hadas. Hadas menurut bahasa adalah suatu peristiwa atau juga dapat diartikan kotoran atau tidak suci. Hadas menurut istilah adalah
keadaan tidak suci bagi seorang sehingga tidak sah dalam menjalankan ibadah tertentu. Contohnya apa ya? Kalau kita berhadas itu tidak sah. Contohnya apa? Coba siapa yang bisa menyebutkan? Kalau kita lagi berhadas, maka perbuatan itu tidak sah. Apa ibadah itu? Nah, Karena air contohnya, kencing anak bayi, Bu. maksudnya kita melakukan ibadah apa? Sholat. Seperti sholat. Terus Mengaji. Haji. ya, dan lain sebagainya. Nah, tata cara bersuci dari hadas kecil. Tata cara bersuci dari hadas ada dua. Yang pertama dengan wudhu. Wudhu adalah bentuk bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Dilakukan ketika akan mengerjakan sholat atau ibadah yang lain. Cara bersuci yang kedua adalah dengan tayamum. Tayamum adalah mengusap debu atau tanah yang suci pada muka dan kedua tangan sebagai pengganti wudhu atau mandi dengan beberapa syarat dan rukun tertentu. Syarat-syarat wudhu. Ya, di sini ada beberapa syarat-syarat wudhu. Yang pertama Islam. Ya, kalau bukan orang Islam tidak disyaratkan untuk Duduk. Yang kedua, mumaiz. Apa itu mumaiz? Siapa yang tahu? Mariana, apa itu mumaiz? Coba nak. Apa Bu? Lupa Bu. Ya, mumaiz adalah orang yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Nah, selanjutnya, syarat yang ketiga, tidak sedang berhadas kecil. Yang keempat, memakai air suci dan mensucikan. Syarat yang kelima, tidak ada yang menghalangi air wudhu sampai ke anggota wudhu. Ya. Selanjutnya, rukun wudhu. Ya, dikatakan rukun, hal yang harus kita lakukan dalam Berwudu. Yang pertama, kita harus membaca niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala sampai rambut. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan rukun yang terakhir yaitu tertib. Tertib di sini siapa yang bisa menjelaskan apa itu arti tertib dalam rukun wudhu? Berurutan, Bu. Harus berurutan sesuai dengan yang pertama dan terakhir, Bu. Ya, berarti kita melakukan wudhu itu harus berurutan. Ya, bagus. Selanjutnya, di sini ada sunnah wudhu. Ya, jika dikerjakan dalam wudhu akan mendapatkan pahala. Itu artinya sunnah. Ya. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan atau ke siku ya. Yang ketiga, berkumur-kumur. Sunnah yang keempat, menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya lagi. Sunnah yang kelima, menggosok gigi. Yang keenam, mengusap seluruh bagian kepala. Yang ketujuh, mengusap kedua telinga luar dan dalam. Yang kedelapan, membasuh sela-sela jari tangan dan kaki. Yang kesembilan, mendahulukan bagian kanan lalu beralih ke bagian yang kiri. Selanjutnya, mengulangi setiap basuhan sampai 3 kali. Ya. Dan yang terakhir, harus membaca doa sesudah berwudu. Ya, di sini kita melihat niat wudu. Ya, coba Fauzia bacakan niat wudu. Nawaitu
Wudu'a Ali lirafil Rafil hadasi Hadasi Ashori Fardalillahi Ta'ala. Ya, bagus. Yang artinya, aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allahu Ta'ala. Selanjutnya, ini doa sesudah wudu ya. Coba sama-sama kita bacakan. Asyhadu Asyhadu an alla ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni min ibadika sholihin. Selanjutnya, yang kedua, tata cara membersihkan hadas kecil tadi kan yang keduanya dengan tayamum ya. Di sini kita perhatikan sebab-sebab tayamum ya. Yang pertama, sebab-sebab tayamum. Yang pertama, kita dalam keadaan sakit dan tidak boleh terkena air. Yang kedua, sebab tayamum yang kedua sedang berpergian. Misalnya kita dalam perjalanan, dalam kereta api, di dalam pesawat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tidak ada air. Nah, selanjutnya syarat-syarat tayamum. Sudah masuk waktu sholat. Nah, jika sudah masuk waktu sholat, air tidak ada, maka kita dapat menggunakan tayamum. Yang kedua, sudah berusaha mencari air di setiap penjuru, tetapi tidak menemukannya. Ya, kita bisa menggunakan tayamum. Selanjutnya, sedang berhalangan menggunakan air seperti sakit. Jika kita sakit terkena air, jika penyakit kita semakin bertambah, maka kita bisa menggunakan tayamum. Selanjutnya, syarat yang keempat, menggunakan tanah atau debu yang suci untuk bertayamum. Rukun tayamum ya, di sini ada 3 rukun tayamum. Yang pertama niat ya, sama dengan wudu, rukun tayamum juga mempunyai niat. Yang kedua, mengusap muka dengan debu, jadi berarti alatnya adalah debu atau tanah yang suci. Kalau yang lain bisa juga ke dinding ya. Nah, selain debu. Selanjutnya mengusap kedua tangan sampai siku dengan debu. Ya. Batalnya tayamum. Nah, hal-hal yang membatalkan tayamum di sini ada 3. Yang pertama, segala yang membatalkan wudhu itu berarti bisa membatalkan tayamum. Ya. Selanjutnya, melihat air sebelum salat kecuali karena sakit. Yang ketiga, murtad. Apa itu murtad, anak-anak? Keluar Islam, Bu. Ya, keluar dari agama Islam. Bagus. Nah, di sini ada sunnah tayamum. Ya, sunnah tayamum ada 3. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, menghembus tanah dari kedua telapak tangan agar tanah yang kita gunakan untuk tayamum itu menjadi tipis. Yang ketiga, membaca doa setelah tayamum. Doa setelah tayamum sama juga dengan doa setelah kita berwudu ya, sama juga doanya. Di sini ada praktik tayamum ya. Yang pertama, tempelkan tangan pada debu yang terdapat pada batu atau dinding. Ya, berarti alat tayamum itu ada 2 ya anak-anak. Apa nak? Debu dan Apa? dinding, batu dan dinding. Ya, yang kedua,
mengusap muka dengan debu atau tanah yang suci, ya. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku dengan debu atau tanah yang suci. Nah, di sini ada niat tayamum, ya. Nah, ya kita coba baca sama-sama. Nawaitu tayamum lisabati sholati ta'ala. Allah. Artinya, aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan salat fardu karena Allah Ta'ala. Nah, di sini ada beberapa intisari atau kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita tadi. Ya, siapa yang bisa menyebutkan salah satunya? Bersuci, Bu. Suci. bersuci atau tahara. Ya, artinya suci atau dari suci atau dari kotoran. kotoran. Atas itu apa, Nak? Hadas, Bu. Hadas, Ya. Bu, keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga tidak sah dalam melakukan ibadah. Iya, selanjutnya kesimpulan Hadas yang ketiga kecil. Hadas kecil. Kecil. Keadaan seseorang tidak Adalah- suci. supaya menjadi suci kita harus berwudu Atau atau jika berhalangan dapat dilakukan dengan tayamum. ya bagus. Sampai di sini pembelajaran kita. Ada yang bertanya? Apa semua sudah jelas, Bu? Anak-anak? Dah ya. Saya, Bu. Apa tuh? Siapa tuh? Saya, Bu. Indun. Oh, Bu, Muslim. bagaimana kita menyapu muka, Bu? Oh, Dengan menyapu. tanah. Ya, kan sudah Apa dijelaskan kotor, Bu? tadi. Tanah yang digunakan harus tanah yang suci, ya. Nah, harus dengan tanah yang suci. Kita rapatkan tangan ke sini, terus kita tepuk-tepuk agar tanah yang melekat di dalam tangan kita menjadi tipis, ya. Itu adalah namanya tahara. Itu karena tidak ada air. Sekarang tidak mustahil kan, tidak ada air. Ya, Bu. Tayamum. Kalau sakit, Bu. Tayamum, Bu. Pak. Ya, Pak. Sakit. Selainnya ada ya bertanya lagi yang lain? Udah jelas ya? Saya, Bu. Ya. Riana Hindun, Apa maksudnya suci atau suci dari kotoran, Ibu? ya, maksudnya suci atau suci dari kotoran. Badan kita suci, pakaian kita suci, tempat untuk sholat kita suci dari kotoran. Itu ya maksudnya. Makasih, Ibu. Sebelum, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita bisa bersiap-siap untuk pulang karena waktu sudah habis. Sebagai PR di rumah, itu bisa kalian lihat halaman 25 ya. Sebelum pulang, mari kita membacakan doa kafaratul majelis. Sebagai ketua, coba dipandu ya. Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih kepada ketua kelas
Nah, Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.